Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Slamet Guru Peksos. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya lah kita dapat bersilaturahmi di channel ini. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah dengan setia menonton video-video sebelumnya. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dan mudah-mudahan Anda mendapatkan pengalaman yang baru. Kali ini kita akan membahas tentang metode social casework. Materi ini barangkali bagi sebagian kalangan sudah tidak asing lagi, namun anggap saja sebagai penyegaran. Tetapi bagi sebagian kalangan juga yang baru mendengar materi ini, anggap sebagai pengalaman yang baru. Baik, mari kita langsung saja kepada pembahasan tentang metode social casework. Tujuan pembahasan ini, satu, dapat menyimpulkan definisi social casework. Yang dua, dapat mengidentifikasi komponen-komponen social casework. Tiga, dapat mempraktekkan prinsip-prinsip social casework. Yang pertama yaitu definisi social casework menurut para ahli. Satu, menurut Mary Richmond, social casework merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian seseorang melalui penyesuaian diri yang dilakukan secara sadar melalui relasi individu antara orang dengan lingkungan sosialnya. Dua, pendapat Janet Rangelbach, social casework merupakan suatu metode untuk mengukur realitas kemampuan klien dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya, dan pekerja sosial berupaya untuk membantu menjelaskan masalah yang dihadapi dan membantunya untuk berpikir dalam cara yang berbeda untuk memecahkan masalahnya. Ketiga, menurut Sweethan Bowers, social casework merupakan suatu seni di mana pengetahuan ilmiah tentang relasi antar manusia serta keterampilan dalam hubungan tersebut digunakan untuk memobilisasi kemampuan individu serta sumber-sumber yang ada dalam masyarakat dalam rangka mencapai suatu kesesuaian yang terbaik antara klien dengan seluruh atau sebagian dari lingkungan sosialnya. Yang keempat, menurut Gordon Hamilton, social casework adalah tujuannya untuk mengelola pelayanan-pelayanan praktis serta memberikan konseling sedemikian rupa untuk memunculkan serta menjaga kekuatan psikologis klien. Selanjutnya adalah pendapat Helen Harris Perryman. Social casework merupakan suatu proses yang digunakan oleh lembaga-lembaga pelayanan kemanusiaan
untuk membantu individu dalam menghadapi berbagai masalah keberfungsian sosial secara lebih efektif. Pendapat Florence Hollis, social casework adalah pemahaman tentang person dalam situasinya, merupakan tugas utama yaitu person, situasi, dan interaksi di antaranya. Kemudian pendapat Smalley mengatakan bahwa social casework merupakan metode untuk mengikutsertakan klien dalam proses pertolongan melalui suatu proses relasi, terutama relasi tatap muka, dalam menggunakan pelayanan sosial dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Yang terakhir adalah pendapat Rex E. Skidmore. Social casework merupakan suatu metode yang terorganisasi atau terorganisir dengan baik untuk membantu orang agar dia mampu menolong dirinya sendiri serta ditujukan untuk meningkatkan perbaikan atau memperbaiki dan memperkuat keberfungsian sosialnya. Demikian tadi pendapat para ahli. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut. Social casework merupakan suatu metode untuk membantu individu yang dilandasi oleh pengetahuan ilmiah, pemahaman dan penggunaan teknik-teknik secara terampil yang ditujukan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan potensi individu dan kelompok semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya adalah komponen-komponen social casework. Di dalam komponen social casework ini terdapat 4. Yang pertama person, kemudian problem, proses, dan pledge. Mari kita bahas satu per satu. Apa itu person? Person adalah individu menghadapi masalah dalam beberapa aspek kehidupan sosial emosionalnya atau disebut dengan klien. Jadi di sini person adalah klien. Nah, dalam hal ini pekerja sosial memandang bahwa klien adalah sebagai seorang individu yang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari orang lain. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu mengindividualisasikan karakteristik potensi-potensi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah pemahaman tentang apa itu klien, yaitu tentang tingkah laku manusia memiliki tujuan. Yang kedua, tingkah laku manusia tergantung dari fungsionalitas struktur kepribadiannya. Yang ketiga, struktur dan keberfungsian kepribadian merupakan produk dari peralatan konstitusional dan pembawaan yang berinteraksi terus-menerus dengan lingkungan fisik, sosial, dan yang keempat adalah seluruh fase kehidupan atau seluruh fase kehidupan manusia dalam proses tersebut dibentuk pula oleh harapan, lingkungan, atas peran dan status yang disandangnya. Jadi dalam hal ini ketika kita memahami tentang klien bahwa kaitannya dengan tingkah laku yang
ada pada diri klien itu sendiri. Selanjutnya adalah komponen yang kedua, yaitu problem. Apa itu problem? Yaitu masalah sosial, suatu situasi atau kondisi sosial yang dievaluasi oleh orang-orang sebagai suatu situasi atau kondisi yang tidak mengenakan atau situasi problematik. Ini menurut Pinches and Minahan. Kemudian, situasi sosial yang tidak diinginkan oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan akan mengganggu sistem sosial dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah perilaku yang menyimpang dari nilai atau norma Hilton dan Leslie. Nah, itulah problem. Berikutnya adalah masalah sosial adalah suatu kondisi sosial yang mempengaruhi sejumlah besar orang yang memerlukan perbaikan segera dengan sekumpulan tindakan-tindakan menurut Sastrow. Nah, jadi problem atau masalah ini adalah situasi atau kondisi yang tidak mengenakan. Lalu, apa saja faktor penyebab masalah? Yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis adalah penyebab masalah sosial yang berhubungan dengan penyakit fisik seperti penyakit dan masalah-masalah kesehatan. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah penyebab masalah sosial yang berhubungan dengan gangguan mental seseorang. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah penyebab masalah sosial dalam hal pendapatan, kekayaan, dan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya adalah faktor budaya. Faktor budaya menunjuk pada latar belakang munculnya masalah sosial sehubungan dengan unsur-unsur nilai dan norma sosial seperti adat dan kebiasaan-kebiasaan. Demikian tadi adalah faktor-faktor penyebab masalah, yaitu ada faktor biologis, faktor psikologis, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Selanjutnya adalah bagaimana aplikasi metode social cashwalk ini? Yang pertama adalah setiap individu harus dipandang sebagai seorang person yang memiliki harga diri dan martabat. Artinya, di sini adalah klien sebagai individu yang mempunyai harga diri dan martabat. Selanjutnya yaitu setiap perilaku baik yang diterima maupun tidak diterima oleh masyarakat merupakan ekspresi dari kebutuhan setiap individu. Selanjutnya, setiap individu mampu dan bersedia berubah jika bantuan diberikan dalam jumlah yang cukup dan dalam waktu yang tepat. Selanjutnya, jika bantuan diberikan sebelum masalah berkembang semakin serius, maka tanggapan klien akan semakin baik. Yang terakhir adalah keluarga merupakan kekuatan memberi pengaruh yang sangat penting dalam pengembangan kepribadian, terutama dalam fase usia dini yang penting. Jadi, pada dasarnya, metode social cashwalk dapat diaplikasikan dalam hal-hal seperti yang tersebut tadi. Ya, jadi bahwa individu mempunyai martabat,
kemudian bersedia berubah, kemudian bahwa perilaku merupakan ekspresi dari kebutuhan setiap individu, kemudian bantuan itu diberikan pada waktu yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah keluarga merupakan kekuatan atau yang memberi pengaruh di dalam perubahan klien itu. Berikutnya adalah pledge, yaitu komponen berikutnya adalah pledge. Apa itu pledge? Pada dasarnya, praktek pekerjaan sosial dengan individu atau social casework dilaksanakan dalam lingkup suatu badan sosial, sehingga pekerja sosial sangat dipengaruhi oleh lembaga atau badan sosial di mana dia bekerja. Artinya bahwa pledge itu adalah tempat atau lembaga di mana pekerja sosial itu dapat melaksanakan praktek profesionalnya. Ciri-ciri lembaga pelayanan sosial. 1. Lembaga tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan yang ada dalam masyarakat dalam rangka mencapai suatu tingkat keberfungsian sosial tertentu. Yang kedua, setiap lembaga sosial tersebut menyusun program kerjanya sesuai dengan tuntutan masyarakat tersebut. 3. Lembaga sosial tersebut merupakan suatu organisme yang hidup dan mampu mengadakan adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Yang keempat, pekerja sosial yang bekerja dalam lembaga tersebut walaupun dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan lembaga, akan tetapi dia memberikan pelayanan pertolongan kepada klien secara terindividualisasi. Nah, jadi ada 4 ciri-ciri lembaga tadi yang merupakan ciri lembaga pelayanan sosial. Yang berikutnya adalah di dalam metode pekerjaan sosial, komponen berikutnya adalah proses. Yang pertama adalah engagement, intake, dan kontrak, yaitu suatu tahap awal dalam praktek pertolongan, kontak awal antara pekerja sosial dengan klien yang diakhiri pada kesepakatan untuk terlibat dalam keseluruhan proses pertolongan. Yang kedua adalah pengungkapan dan pemahaman masalah atau yang disebut dengan assessment. Assessment merupakan suatu tahap untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi klien. Tahap ini berisi pernyataan masalah, assessment kepribadian, analisis situasional, perumusan secara integratif, dan evaluasi. Berikutnya adalah perencanaan atau planning. Merupakan suatu pemilihan strategi, teknik, dan metode yang didasarkan pada proses assessment masalah tadi, ya. Berikutnya adalah intervensi. Merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan berencana dalam diri klien dan situasinya. Berikutnya adalah evaluasi. Merupakan suatu penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam planning tadi, serta melihat kembali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sehubungan dengan tujuan dalam pelaksanaan intervensi. Yang berikutnya adalah terminasi. Tahap ini dilakukan bila tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kontrak yang dicapai dan mungkin sudah tidak dicapai
dicapai kemajuan-kemajuan yang berarti dalam pemecahan masalah. Nah, jadi di dalam proses ini ada yang namanya intake, kemudian assessment, kemudian ada planning, ada intervensi, ada evaluasi, dan terminasi. Demikian tadi komponen-komponen dari social casework, yaitu tentang proses. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip social casework. Yang pertama adalah individualisasi. Setiap individu adalah unik. Setiap individu memiliki harga diri dan martabat pada keberadaannya, pengalaman hidup, lingkungan hidup yang berbeda dari individu yang lain. Yang kedua adalah ekspresi emosional secara bertujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan perasaannya. Haknya untuk menampilkannya merupakan dasar bagi pekerja sosial. Emosional dipandang sama pentingnya dengan pikiran atau pengetahuan. Emosi negatif pun sangat penting bagi individu, sama pentingnya dengan emosi positif. Yang ketiga adalah keterlibatan emosional secara terkendali. Setiap individu menginginkan bahwa seseorang akan dapat berhubungan dengan perasaannya. Pekerja sosial harus mampu menunjukkan pemahaman yang sungguh-sungguh tentang perasaan orang lain. Dalam hal ini adalah kliennya. Yang berikutnya adalah penerimaan. Setiap individu mempunyai keinginan untuk diterima sebagaimana adanya, bukan sebagaimana diharapkan. Pekerja sosial harus memahami keadaan kliennya saat itu dan mulai bekerja atau mulai kegiatan bantuannya berdasarkan pemahaman atau keadaan saat itu. Nah, jadi itu prinsip-prinsip dari social casework. Yang berikutnya adalah sikap tidak menilai. Klien mempunyai hak untuk mengemukakan situasi yang dihadapi tanpa memperoleh tanggapan negatif dari pekerja sosial. Hal ini memiliki implikasi bahwa pekerja sosial tidak boleh memberikan penilaian pribadi terhadap perilaku klien. Berikutnya adalah menentukan diri sendiri. Setiap klien mempunyai hak untuk menerima atau menolak usulan pertolongan yang diberikan. Prinsip ini memiliki implikasi terhadap pengambilan keputusan atau membuat pilihan atas berbagai alternatif perilaku. Yang berikutnya, kerahasiaan. Masalah yang diuraikan klien tidak akan dijadikan bahan gunjingan, sehingga klien merasa aman dari ancaman-ancaman lingkungan sosial yang berupa rasa malu, takut, merosotnya harga diri, atau anggapan-anggapan negatif tentang dirinya. Dia diperbolehkan untuk mendiskusikan masalah klien dengan supervisornya atau dengan sejawatnya dengan tujuan untuk memberikan pertolongan sebaik mungkin kepada klien. Nah, kerahasiaan ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh calon-calon pekerja sosial apabila nanti telah bertugas sebagai pekerja sosial, maka kerahasiaan sangatlah penting. Jadi demikian tadi prinsip-prinsip social casework. Baik,
Demikian tadi pembahasan kita tentang metode social casework. Bila Anda berkenan, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng serta bagikan kepada orang lain. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.